Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monumen Pancasila Sakti atau Museum Lubang Buaya dibuka untuk umum setiap hari pukul 8.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Senin. Setiap tanggal 5 Oktober atau HUT Tentara Nasional Indonesia dan tanggal 10 November Hari Pahlawan bebas biaya tiket masuk kecuali parkir, pemanduan, dan pemutaran film. Untuk biaya masuk umum Rp5.000 per orang, pelajar atau mahasiswa Rp3.000 per orang. Lain-lainnya pemandu dalam bahasa Indonesia Rp75.000 per bus, bahasa Inggris Rp100.000. Untuk pemutaran film rombongan kurang dari 50 orang Rp75.000. Untuk pemutaran film rombongan lebih dari 50 orang Rp1.500 per orang. Untuk paket parkir yang mendapatkan buku panduan dan stiker untuk bus dan sejenisnya Rp25.000 per bis. Mobil sedan dan sejenisnya Rp15.000 per mobil, dan untuk motor mendapatkan stiker sebesar Rp5.000. Sedangkan sarana yang ada di sini bagi pengunjung baik perorangan maupun rombongan yang ingin memakai Pramudya atau guide bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dapat berhubungan dengan bagian informasi. Dan untuk fasilitas lapangan parkir bawah khusus bis dan sejenisnya. Untuk lapangan parkir atas khusus mobil keluarga dan sejenisnya. Untuk datang ke sini juga ada berbagai macam angkutan umum seperti Mikrolet M28. Di sini juga tersedia toko souvenir dan kantin umum dengan harga yang terjangkau. Berada di pendopo Museum Pengkhianatan PKI, Paseban, Menara, dan lapangan parkir bawah. Bagi yang ingin melaksanakan sholat waktu, di sini juga difasilitasi oleh musola yang bernama Musola An-Nur. Tiap pengunjung di sini diharapkan mengikuti dan mentaati petunjuk petugas keamanan untuk memudahkan pelaksanaan kunjungan pengunjung agar mengikuti alur kunjungan, yaitu pertama ke Monumen Pancasila Sakti, kemudian ke Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis, dan terakhir ke Museum Paseban. Museum Pancasila Sakti ini dibangun di areal tanah seluas lebih dari 14 hektar, terletak di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lokasi Monumen Pancasila Sakti berbatasan sebelah selatan dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap, sebelah utara dengan Lanut Halim Perdana Kusuma, sebelah timur Pasar Pondok Gede atau Bekasi, dan sebelah barat Taman Mini Indonesia Indah atau Asrama Haji Indonesia Pondok Gede. Beberapa bulan menjelang tanggal 30 September 1965, daerah ini digunakan PKI dan organisasi masanya sebagai tempat latihan kemiliteran dalam rangka melaksanakan pemberontakan. Untuk para pengunjung agar dapat menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan Monumen Pancasila Sakti, Museum Pengkhianatan PKI, serta Paseban Monumen Pancasila Sakti. Adapun tata tertib di sini adalah pengunjung dilarang membawa atau menggunakan pemandu selain pemandu resmi Monumen Pancasila Sakti. Selama berada di areal Monumen Pancasila Sakti, Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis, dan Paseban Monumen Pancasila Sakti, diusahakan menjaga perasaan khidmat, tidak berteriak-teriak, bercanda, serta berbuat tidak sopan. Dilarang mengotori dinding bangunan dengan coretan-coretan atau sejenisnya. Dilarang menginjak lapangan rumput atau tanaman. Dilarang menaiki dan mengotori koleksi kendaraan. Dilarang menduduki, memindahkan benda-benda yang berada di 3 rumah bersejarah, rumah penyiksaan, rumah pos komando, dan rumah dapur umum. Dilarang makan, minum, dan merokok saat memasuki Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis, Paseban Monumen Pancasila Sakti, serta ruangan tertutup ber-AC lainnya.
dilarang memasang spanduk area Monumen Pancasila, mengadakan orasi, dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban tanpa seizin pejabat yang berwenang. Salah satu koleksi kendaraan dari Monumen Pancasila adalah truk Dodge, mobil truk yang digunakan untuk pemberontakan G30 SPKI untuk membawa jenazah Brigjen TNI DI Panjaitan yang dipamerkan di lokasi Monumen Pancasila Sakti. Pameran taman adalah mobil truk Dodge 1961 buatan Amerika Serikat dengan nomor polisi B2982L, merupakan replika kendaraan jemputan PN Arta Yasa yang sekarang merupakan divisi cetak uang logam Perum Peruri. Ini adalah rumah dapur umum yang merupakan salah satu rumah bersejarah yang ada di lokasi Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya. Rumah ini dilestarikan sebagai rumah bersejarah karena merupakan salah satu bagian dari sarana yang dipakai oleh PKI untuk menunjang terlaksananya kegiatan penganiayaan dan pembunuhan 7 orang perwira TNI AD dalam peristiwa G30 SPKI. Rumah yang statusnya milik Ibu Amroh ini dipakai oleh PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi gerombolan G30 SPKI di Lubang Buaya. Dan ini adalah rumah pos komando. Rumah ini milik seorang penduduk RW 02 Lubang Buaya yang bernama Haji Sueb. Pada waktu meletusnya G30 SPKI tahun 1965, rumah ini dipakai oleh pimpinan gerakan, yaitu Letkol Untung, dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Pada tanggal 30 September 1965, pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, di rumah pos komando ini, pasukan Pasopati di briefing tentang pelaksanaan gerakan. Pasukan Pasopati bergerak menuju sasaran setelah selesai menerima pengarahan dari Letu Dul Arif. Sebagai bukti sejarah bagi generasi muda, rumah Haji Sueb diabadikan di Monumen Pancasila Sakti untuk mengingat betapa kejamnya PKI terhadap para pahlawan revolusi. Tugu dan relief Monumen Pancasila Sakti terletak 45 meter, melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Sebelah utara cungkup Sumur Maut, patung pahlawan revolusi terdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter, melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia dengan hiasan patung Garuda Pancasila. Dinding berbentuk trapesium tersebut berdiri di atas landasan yang berukuran 17 x 17 meter persegi dengan 7 anak tangga menuju pelataran, melambangkan 7 pahlawan revolusi. Ketujuh patung pahlawan revolusi berdiri berderet dalam setengah lingkaran dari barat ke timur, yaitu patung Maijen TNI Anumerta Sutojo Siswo Miharjo, Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan, Letjen TNI Anumerta R. Suprapto, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letjen TNI Anumerta NT Haryono, Letjen TNI Anumerta S. Parman, dan Kapten C. Anumerta PA Tendian. Ketujuh patung terdiri pada alas yang berbentuk lengkung dengan hiasan relief yang melukiskan peristiwa prolog, kejadian, dan penumpasan G30 SPKI oleh ABRI dan rakyat. Sumur Maut dan Cungkup Sumur Maut. Partai Komunis Indonesia ingin merebut kekuasaan pemerintah Indonesia dengan menggunakan aksi kekerasan, yaitu melakukan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah ke-7 perwira tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua dengan kedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm dengan posisi kepala di bawah. Selanjutnya, para gerombolan G30 SPKI menutup sumur dengan potongan batang pisang, sampah, serta daun-daun kering secara berselang-seling.
dan berakhir sumur tersebut ditutup dengan tanah di atasnya. Sebagai tipuan, mereka menggali lubang-lubang lainnya di sekitar tempat itu, sehingga dapat menyesatkan orang-orang yang akan mencari jenazah ketujuh perwira tersebut. Dan ini adalah rumah penyiksaan. Para jenderal yang masih hidup dimasukkan ke dalam sebuah rumah berukuran 8 meter kali 15,5 meter. Secara kejam, mereka dianiaya dan dibunuh oleh anggota pasukan pemberontak PKI serta pasukan sukarelawan anggota organisasi satelit PKI seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, dan yang lainnya. Setelah puas dengan segala kekejamannya, semua jenazah dimasukkan ke dalam sumur, lalu ditimbun dengan sampah dan tanah. Rumah yang digunakan untuk menyiksa para korban merupakan milik Bapak Bambang Harjono. Sebelum meletusnya pemberontakan G30 SPKI, rumah tersebut digunakan sebagai tempat belajar sekolah rakyat atau sekarang disebut dengan sekolah dasar. Namun, karena Bambang Harjono adalah simpatisan PKI, rumahnya diserahkan kepada PKI dan dipakai oleh pasukan PKI. Dan ini adalah taman di dalam Monumen Pancasila. Di sini kita dapat istirahat sambil menyejukkan diri di bawah pohon-pohon yang rindang. Dan ini adalah lapangan upacara Sabta Marga. Di sini biasanya dilaksanakan upacara hari-hari besar nasional seperti Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Ini adalah mobil dinas Menpangat Bapak Letnan Jenderal Ahmad Yani. Mobil dinas ini memiliki nomor registrasi AD01 dengan surat keputusan Kementerian Angkatan Darat nomor Kep 504/6/1966 tanggal 6 Juni 1966. Mobil dinas ini dihapus dari kekuatan dan pertanggungjawaban administrasi Angkatan Darat serta menjadi hak milik warga Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani pada bulan Mei 1989 atas inisiatif Kepala Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Akhirnya mobil ini dapat dipamerkan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta. Mobil dinas Pangkostrat Mayor Jenderal TNI Soeharto dengan menggunakan Jeep Toyota Canvas nomor 046297-4401, Maijen TNI Soeharto segera bertindak untuk menumbas G30 SPKI yang didalangi oleh ex-Letkol Untung dan tokoh PKI yang lain. Mayor Jenderal TNI Soeharto dari rumahnya di Jalan Agus Salim menuju markas Kostrat menggunakan kendaraan dinas Jeep Toyota Canvas yang disetir oleh Pratu Suwondo. Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Di dalam ruang intronya terdapat 3 mozaik foto yang masing-masing menggambarkan 1. Kekejaman PKI terhadap bangsa sendiri dalam pemberontakan Madiun. 2. Penggalian jenazah korban keganasan PKI dalam gerakan 30 September 1965. 3. Pengadilan gembong-gembong G30 SPKI oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Di dalam Museum Pengkhianatan PKI ini terdapat sekitar 34 diorama peristiwa pemberontakan PKI. 1. Diorama peristiwa 3 daerah pada 4 November 1945. 2. Diorama aksi teror gerombolan Cemamat pada 9 Desember 1945. 3. Diorama aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan, Tangerang pada 12 Desember 1945. 4. Diorama pemberontakan PKI di Cirebon pada 14 Februari 1946. 5. Diorama peristiwa revolusi sosial di Langkat pada 9 Maret 1946. 6. Diorama pemogokan buruh saat Bupri di Delanggu pada 23 Juni 1948. 7. Diorama pengacauan Surakarta pada 19 Agustus 1948. 8. Diorama pemberontakan PKI di Madiun
pada 18 September 1948. 9. Diorama pembunuhan di Kawedanan Ngawen, Blora pada 20 September 1948. 10. Diorama pembebasan Gorang Gareng pada 28 September 1948. 11. Diorama penghancuran PKI di Sooko pada 28 September 1948. 12. Diorama pembantaian di Dungus pada 1 Oktober 1948. 13. Diorama Muso tertembak mati pada 31 Oktober 1948. 14. Diorama pembunuhan massal di Tirtomoyo pada 4 Oktober 1948. 15. Diorama penangkapan Amir Syarifuddin pada 29 November 1948. 16. Diorama serangan gerombolan PKI di markas polisi di Tanjung Priuk pada 6 Agustus 1951. 17. Peristiwa Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953. 18. Diorama Lahirnya MKTBP PKI pada 14 Maret 1954. 19. Diorama DN Aidit diadili pada 25 Februari 1955. 20. Diorama kampanye budaya PKI pada 25 Maret 1963. 21. Diorama rongrongan PKI terhadap ABRI pada tahun 1964 sampai 1965. 22. Diorama peristiwa Kanigoro pada 13 Januari 1965. 23. Diorama peristiwa Bantar Betsi pada 14 Mei 1965. 24. Diorama Pawai Offensive Revolusioner PKI di Jakarta pada 23 Mei 1965. 25. Diorama penyerbuan Gubernuran Jawa Timur pada 27 September 1965. 26. Diorama penguasaan kembali gedung RRI Pusat pada 1 Oktober 1965. 27. Diorama peristiwa Kentungan Yogyakarta pada 21 Oktober 1965. 28. Diorama Rapat Umum Front Pancasila pada 9 November 1965. 29. Diorama penangkapan DN Aidit pada 22 November 1965. 30. Diorama sidang Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub pada 14 Februari 1966. 31. Diorama Rakyat Jakarta menyambut pembubaran DKI pada 12 Maret 1966. 32. Diorama Operasi Trisula di Blitar Selatan pada 20 Juli 1968. 33. Penumpasan gerakan PKI ilegal Iramani di Purwodadi pada 27 Januari 1973. 34. Diorama tertembak matinya S.A. Sopyan pada 12 Januari 1974. Museum Paseban Monumen Pancasila Sakti. Museum Diorama Paseban Monumen Pancasila Sakti yang terletak di Paseban diresmikan oleh Presiden RI A.M. Soeharto tanggal 1 Oktober 1981 bertepatan dengan Dwi Windu Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian dalam perkembangannya diadakan renovasi menjadi seperti yang ada sekarang. Gagasan renovasi gedung Paseban berasal dari Presiden RI Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2007. Presiden saat itu mengamanatkan Kapus Jara TNI, Brigjen TNI Agus Gunaidi Pribadi untuk merenovasi gedung Paseban Monumen Pancasila Sakti. Kemudian pelaksanaan renovasi baru dapat dilaksanakan pada tahun 2013. Setelah selesai, gedung Paseban Monumen Pancasila Sakti yang baru diresmikan secara simbolis oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono SE pada tanggal 25 Agustus 2013. Adapun diorama di dalam gedung Paseban ini adalah
1. Rapat-rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI. 2. Latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya 5 Juli 30 September 1965. 3. Jenazah para perwira Angkatan Darat dimasukkan ke dalam sumur maut. 4. Pengamanan Lanuma Halim Perdana Kusuma. 5. Pengangkatan jenazah dari sumur maut. 6. Upacara pemberangkatan jenazah ke TMP Kalibata Jakarta. 7. Penculikan Jenderal Abdul Haris. 8. Penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani. 9. Penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. 10. Penculikan Mayor Jenderal MT Haryono. 11. Penculikan Mayor Jenderal S. Parman. 12. Penculikan Brigadir Jenderal DI Panjaitan. 13. Penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo. 14. Penculikan Letu Cicier Tandean. 15. Tertembaknya Inspektur Polisi tingkat 1 Karel Sapsuit Tubun. 16. Tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution. Itulah diorama yang terdapat di Museum Paseban. Di sini juga ada ruang relik pakaian dan bekas darah, berisi barang-barang peninggalan para pahlawan revolusi, terutama pakaian yang dikenakan pada saat mereka gugur. Selain itu, terdapat pula petikan visum dokter, peluru yang ditemukan pada tubuh mereka, dan benda-benda pribadi para pahlawan revolusi lainnya. Di ruangan ini dipamerkan pula sepeda patroli agen polisi tingkat 2 Sukitman, saksi mata kejadian penyiksaan di Lubang Buaya, akualung, alat bantu pernapasan yang dipakai oleh Kipam KKO TNI AL, radio lapangan yang pernah digunakan Maijen Soeharto pada waktu memimpin penumpasan pemberontakan G30 SPKI, pakaian dan benda kesayangan Ade Irma Suryani Nasution, Putri Jenderal Nasution yang menjadi korban kebiadaban pemberontakan PKI dan lain sebagainya. Dan terakhir, kita akan dipamerkan jenis kendaraan panser, kendaraan yang dipakai untuk membawa jenazah, untuk melengkapi pameran taman di Monumen Pancasila Sakti. Sejak tahun 1985 dipamerkan salah satu panser yang dipakai untuk membawa jenazah pahlawan revolusi. Itulah informasi yang dapat Elsapa sampaikan tentang Monumen Pancasila Sakti yang menjadi wisata edukasi untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.